Di kehidupan perkuliahan yang padat dan serba cepat, tekanan datang dari berbagai arah. Tugas, presentasi, jaringan yang terputus, bahkan rasa lelah yang tak terlihat. Tapi di balik semua itu, ada kemampuan penting yang membuat kita tetap tenang dan fokus. Kemampuan untuk mengatur emosi dan diri sendiri. Itulah self-regulation, bagian dari emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 Universitas Pelita Harapan hari ini mau membahas soal self-regulation, kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menyesuaikan emosi di berbagai situasi. Menurut Daniel Goleman, self-regulation mencakup kemampuan mengendalikan dorongan, menjaga integritas, beradaptasi terhadap perubahan, serta tetap tenang di bawah tekanan. Dalam konteks perkuliahan hybrid, kemampuan ini penting agar mahasiswa bisa menyeimbangkan antara tuntutan akademis dan kondisi emosional tanpa kehilangan arah. Mari kita lihat bagaimana kemampuan ini bekerja dalam kehidupan nyata mahasiswa ketika emosi diuji dan ketenangan menjadi kunci. Aduh, deadline paper tinggal besok lagi. Aku belum selesai analisisnya. Pusing banget deh. Hei, tenang dulu. Kalau misalnya kamu panik, semua bakal ngerasa jadi berat. Nanti kita atur waktunya lagi buat kerjain bareng. Gimana? Iya sih, kayaknya aku butuh tenang. Kasih ya, Vi. Self-regulation bukan berarti menekan emosi, tetapi memahami reaksi kita dan memilih respon yang lebih baik. Saat kita belajar mengendalikan emosi, kita juga sedang belajar menguasai diri sendiri. Inilah langkah pertama menuju kedewasaan emosional. Menyadari, menenangkan, lalu bertindak dengan bijak. Sebentar, suara aku kedengeran gak sih? Aduh, sinyalnya jelek banget ini. Kayaknya aku harus cari tempat dulu deh. Santai aja kali, Rey. Nggak apa-apa. Take your time. Ya udah, nanti kita bisa lanjut kalau misalkan emang jaringannya udah stabil ya. Oke. Sorry ya teman-teman, udah lancar nih sinyalnya. Ayo kita lanjutin lagi. Dalam situasi hybrid, gangguan teknis sering terjadi. Tetapi lewat self-regulation, kita belajar untuk tidak panik, tetap fokus, dan menyesuaikan diri. Ketika kita memilih untuk tenang, itu bukan berarti untuk menyerah. Akan tetapi, kita sedang membangun sebuah ketahanan diri. Aku sering banget stres kalau tugas aku numpuk. Tapi kalau aku tarik nafas, kalau nggak jalan keluar sebentar, pikiranku bisa lebih jernih. Setuju, kadang yang kita butuhkan cuma waktu sejenak untuk menenangkan diri. Iya, mengatur diri bukan berarti menahan perasaan, tapi tahu kapan kita harus berhenti dan tahu kapan kita bisa lanjut. Iya benar, ketenangan itu memang bukan bawaan lahir, tapi keterampilan yang bisa kita latih. Self-regulation menumbuhkan empati dan kesadaran diri. Karena kita tenang, kita juga bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Inilah dasar kerjasama dan kepemimpinan sejati. Self-regulation bukan hal yang mudah, tapi penting untuk menghadapi dunia perkuliahan yang penuh dinamika dan perubahan. Dengan belajar mengatur diri, kita belajar menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah dan juga tetap tenang di tengah kekacauan dan tetap menjadi diri kita dalam versi yang terbaik. Saat kita mampu mengelola diri, kita tidak hanya menjaga emosi, tapi kita juga menumbuhkan pendewasaan batin dan pemikiran yang tenang. Di dunia yang serba cepat ini, mereka yang mampu mengatur diri, mereka yang mampu mengatur hidupnya.